Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran TIK bersama saya, Abdul Malik ya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu kemarin kita kan sudah membuat Microsoft Excel-nya. Sekarang kita coba buka. Untuk membukanya, jika anak-anak menggunakan ini tampilan punya Ustadz, ini adalah tampilan untuk Windows 10. Nah, anak-anak bisa masuk ke menu Explorer di sini atau tekan aja di keyboard ada lambang ini seperti ini sama huruf E. Nekannya harus bersamaan ya. Nah, untuk menampilkan jendela Microsoft Explorer atau Windows Explorer. Nah, punya Ustadz kemarin Ustadz simpan di menu dokumen. Kemudian Ustadz simpan dengan nama toko alat tulis Dora. Silakan buka, bisa diklik 2 kali atau klik kanan, kemudian pilih open, ini juga bisa. Masih lambat. Nah, anak-anak juga bisa sambil dilihat bukunya yang ada di halaman 3. Halaman 4, sorry, yang ada di halaman 4. Apa yang Ustadz jelaskan nantinya mungkin tidak sama persis seperti yang ada di buku, karena kalau di buku ini kan sudah tingkatannya tingkat lanjut, sementara anak-anak baru pertama ini dapat Excel. Maka Ustadz pelan-pelan sambil Ustadz ulangin. Nah, kemarin Ustadz hanya ngetik sampai pulpen saja. Anak-anak Ustadz minta untuk melanjutkan penghapus, rautan, dan seterusnya sampai ke kembalian. Untuk pengisian jumlah harga, diskon, harga besi, itu enggak usah dulu. Karena itu nanti kita pakai rumus. Nah, kita lanjutkan. Di sini anak-anak sambil lihat di buku halaman 4. Ya, yang ada di halaman 4, yang perlu anak-anak perhatikan adalah tabelnya. Oke ya. Yang pertama, anak-anak bisa perhatikan di baris ketiga, sama seperti yang ada di buku, yang barang, harga satuan, jumlah barang, jumlah harga, diskon, harga barang. Nah, oh ya, ini ada yang lupa, kemarin belum Ustadz sampaikan. Perhatikan ketika Ustadz klik di barang, maka akan muncul kotak. Nah, kotak ini yang disebut active cell. Kalau kotaknya hanya satu, maka ya hanya satu sel yang aktif. Hari ini yang pertama mau Ustadz ajarin yaitu cara mengeblok. Cara mengeblok, perhatikan, punya Ustadz yang gerak-gerak ini disebut kursor. Kursor ada banyak macamnya. Yang pertama plus warna putih kayak gini, kayak punyanya PMI. Atau kalau Ustadz taruh di pojok sini jadinya plus warna hitam, kayak angka tambah. Tapi kalau saya taruh di antara huruf A dan B, dia plus tapi ada panah ke kiri ke kanan. Kalau di angka 1 dan 2 dia ada plus tapi arah panah ke atas dan ke bawah. Ada banyak versi tampilan kursor. Kalau Ustadz masukkan ke atas, dia berbentuk seperti panah, ujungnya panah. Nah, pada kesempatan ini pastikan tanda plusnya adalah plus warna putih seperti plusnya PMI. Nah, ini silakan diklik. Kita klik mulai yang barang ini ya, diklik, klik di sini, diklik, ditahan, kemudian digeser. Nah, sehingga seperti ini, seperti yang ada di layar. Harga satuan, jumlah barang, jumlah harga itu seolah-olah ikut berwarna gitu ya. Hanya yang awal saja yang tidak berwarna. Ini namanya ngeblok, memblok. Atau ada enggak cara lain? Ada. Caranya gimana pada saat ini? Di keyboard anak-anak tekan tombol shift sama panah ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tekan shift sama panah. Itu juga sama fungsinya untuk mengeblok. Kenapa harus diblok? Dengan cara diblok maka kita bisa atur apa yang ada di dalamnya.
Kita lihat kembali yang ada di buku paket di halaman 4 itu tulisan barang, harga satuan, jumlah barang. Kita variasikan sedikit ya. Jadi sebelum anak-anak mengatur, memberi warna, memberi garis atau apapun, pastikan diblok dulu. Kita blok, Ustadz kasih tebalin di sini ya. Barang, harga satuan. Di sini ada B itu bold, tebal, I italic itu miring, U underline itu untuk garis bawah. Boleh nggak dicoba semua? Boleh. Kalau bold begini. Nah, tampilannya dia lebih tebal. Ya. Loh, dia lebih tebal kalau diklik. Kalau yang dipilih sudah berbentuk ada kotaknya gini. Kalau I berarti dia miring tulisannya. Nah, italic ini boleh dicoba-coba. Kalau U underline berarti ada garis bawahnya. Silahkan dicoba-coba. Pada contoh ini saya hanya pakai ini aja, yang bold saja. Warna kalau anak-anak mau ganti, yang huruf A itu berarti warna tulisan. Nah ini warna tulisannya, silakan diganti-ganti. Mau pilih warna mana? Nah begini enggak kelihatan. Atau hijau, atau biru, atau merah, terserah ya. Ini bebas, banyak pilihan. Ustadz pakai yang hitam. Kemudian kalau yang gambar timba itu untuk warna kotaknya. Nah begini. Nah ini warna ini kotaknya ya. Saya kasih warna ini. Sudah, ini dulu. Silahkan dicoba ya. Bisa ya anak-anak ya. Oke, kalau anak-anak sudah bisa, dicoba lagi. Ngebloknya pastikan anak-anak bisa. Nah, jika sudah, yang perlu kita perhatikan selanjutnya di halaman 4 itu ini kan ada tabelnya. Ini berbentuk tabel. Sementara di buku paket tabelnya ada garisnya. Kalau punya kita kan garis-garis tapi tidak berwarna hitam. Sebenarnya yang garis-garis ini tidak ada garisnya. Ini hanya garis bantu, hitungannya seperti itu. Tapi yang di buku paket itu sudah benar-benar garis untuk tabel. Kita coba sekarang. Kita akan coba buat tabel dari ini. Ini Ustadz pakai tombol shift sama panah kanan ya. Untuk ngeblok ke kanan. Kalau mau ngeblok ke bawah berarti shift sampai sama panah ke bawah. Ini kalau pakai tanda panah. Sampai di kembalian. Nah, untuk ngeblok, untuk memberi garis, mungkin tampilan di layar ini punya anak-anak sama punya saya berbeda. Yang laptopnya ukurannya 12 in atau yang laptopnya ukurannya 10 in, kemungkinan tampilannya nanti begini. Jadi ininya seperti ini. Dia hanya kotak-kotak simbol saja isinya. Yang di sini hanya seperti ini, nggak ada tulisan keterangannya. Kalau punya Ustadz, di sini ada tulisan Mergesel, Wraptek, ada short, ada fan gitu ya. Hanya beda tampilan. Kalau anak-anak bingung, perhatikan aja ikonnya. Yang gambarnya kecil-kecil ini namanya ikon. Oke, untuk masuk memberi ini, anak-anak bisa masuk di home ya, kemudian cari format. Di sini ada tulisan cells, format, klik format. Di bawah sendiri ada pilihan menu format cell. Kalau yang laptopnya kecil, berarti ini pada format ini. Di bawah sendiri format cell. Sama aja ya. Nah, silakan pilih format cell. Nah, di sini ada number, alignment, font, border. Pada pembahasan kali ini saya hanya akan bahas number sama border. Border itu berarti garis. Kita masuk di border dulu. Garisnya bagaimana? Karena itu tadi ada kotak-kotaknya, kita kasih kotak-kotaknya sekarang. Di sini anak-anak style ini anak-anak bisa milih mau garisnya model gimana. Model garis 2 atau garis yang tebal atau garis biasa. Nanti anak-anak bisa coba. Kemudian di sini bisa pakai ini. Kalau ini outline itu berarti yang kotak luar. Kalau inside itu berarti yang kotak dalam. Anak-anak bisa juga pakai yang ini. Oh, ini hanya yang atas saja.
sama ini yang bawah saja. Nanti untuk yang kanan kirinya ganti, misalnya kanan kiri ini juga boleh. Anak-anak boleh coba, silahkan. Di contoh ini saya pakai yang ini, yang bawah ini. Kemudian untuk luar dalam sama ya. Kalau sudah, kita klik OK. Tuh. Sekarang maka sudah muncul apa ini? Gambar tabelnya ya. Kotak-kotaknya sudah muncul, berbeda dengan yang sebelah sini. Ya, berbeda dengan yang sini kotaknya. Nah, jika ini sudah, oke, pelan-pelan. Anak-anak sudah bisa, silahkan dicoba sampai tahap ini. Oke ya, untuk mengeluarkan garis tabel ini tadi, anak-anak bisa masuk ke home, kemudian format, kemudian di bawah ada format cell. Nah, jika sudah, anak-anak bisa perhatikan lagi di halaman 4 tadi itu. Perhatikan di harga satuan. Harga satuan 2000, di buku paket tertulis Rp 2000,00. Ada rupiahnya. Maka untuk men-setting itu caranya silakan diblok seperti ini. Boleh pakai shift, boleh pakai mouse, mana yang anak-anak bisa, bebas. Kemudian kita masuk ke home, format lagi ya. Di format cell. Kalau border itu hanya untuk memberi garis-garis, kalau mengatur angka itu kita masuk di numbering. Nah, numbering untuk memberi RP ada dua cara. Yang pertama currency, yang kedua accounting. Ya, perbedaannya apa? Kalau currency itu seperti yang di buku. Yang di buku RP dengan 2000 itu gandeng. Kalau accounting nanti terpisah. Nanti saya contohkan. Nah, currency, kita pilih currency. Jadi ini setelah ini diblok, angkanya diblok, kita pilih currency. Kemudian berapa angka desimal setelahnya? Kita kasih 2 ya, karena di buku paket ada 2. Maka ini kita kasih 2, jadi ada 2 desimal seperti ini. Nah, simbolnya anak-anak pilih yang Rp. Jadi kalau nggak nemu ya silakan dicari ya, di sini banyak. Yang kita pakai adalah yang Rp, rupiah. Jika sudah, kita kasih OK. Loh, sudah otomatis muncul. Anak-anak tidak perlu khawatir, perhatikan di sini Ustadz perbesar. Nah, kalau di buku paket Rp 2000 rupiah, 2000 2,000.00. Sementara yang punya saya, yang anak-anak lihat ini, punya saya titiknya itu pemisah ribuan, baru koma 00. Anak-anak tidak perlu khawatir, itu ejaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang punya Ustadz ini adalah ejaan bahasa Indonesia, itu bawaan laptop. Kalau anak-anak ingin merubah, bisa lihat di settingan laptopnya. Nah, sampai sini semoga anak-anak tidak bingung ya. Memberi tabel, menebalkan huruf, sama mengatur ini, rupiahnya ini. Nah, anak-anak tidak usah takut kalau misalnya di situ tulisannya 2,000.00. Itu sama dengan punya saya. Perbedaannya apa? Nanti kalau kita sudah masuk di fungsi if, nanti saya jelaskan ada lagi perbedaannya apa. Itu hanya masalah ejaan. Oke, sudah? Sampai sini, tuh mudah kan? Anak-anak bisa kreasikan. Oh ya, tadi saya mau sampaikan. Untuk masuk ke format cell ada satu langkah supaya cepat. Bagaimana caranya? Di pojok kiri bawah itu kan ada tulisannya CTRL. Tekan tombol kontrol CTRL tadi dengan angka 1. Nah, pasti masuknya ke format cell. Ini saya tunjukkan perbedaannya currency dengan accounting. Kalau currency Rp-nya gabung ya. Kalau di accounting Rp-nya terpisah. Jadi untuk penulisan dalam pembukuan biasanya kita bisa pakai yang ini, lebih rapi ya. Kalau ini Ustadz lebarkan, loh dia kan lebih rapi tulisannya, angkanya Rp dengan angkanya, gitu ya.
Jadi ini untuk yang accounting. Kemudian kalau yang ini tadi, yang mana? Yang ini itu untuk currency. Pakai yang mana? Karena di buku currency saya pakai yang currency. Anak-anak mau pakai yang accounting, boleh, silahkan. Sudah ya? Oke, kalau sudah, sekarang begini. Anak-anak bisa lihat di bagian bawah pada bagian jumlah total, yang bawah ini, jumlah total, pembayaran, kembalian, yang ada di buku tulis, di buku tulis sampean. Yang ada di buku paket di halaman 4, dia kan letaknya di tengah. Maka kita akan tengahkan. Dia panjangnya dari A sampai E. Maka kita blok dari A sampai E. E kan sini. E itu kan ini kan. Berarti dari A kita blok sampai E. Nah, setelah seperti ini apa? Anak-anak bisa pilih marge and center. Atau anak-anak bisa cari ikon ini. Di menu home cari ikon ini. Ya, ikon ini. Kalau laptopnya yang kecil begini, berarti dia hanya muncul gambarnya begini. Kalau diklik kan seperti ini ya. Nah, klik aja ini. Set ini kita klik ini. Nah, maka letaknya di tengah. Fungsi marge and center atau orang bilang biasanya merger cell, yaitu berfungsi untuk menggabung sel-sel. Jadi ini tadi kalau saya blok dari ini ke sini, itu kan artinya sel A11, di sini B11, C11, D11, E11 digabung jadi satu. Semua seolah-olah menjadi A12. Gitu ya. Ini untuk menggabung beberapa sel supaya jadi satu. Nah, untuk pembayaran sama ya, kita buat pembayaran dan kembalian. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, lebih cepat kalau belajarnya sambil praktek. Yang enggak punya laptop bagaimana? Kita nanti coba pakai HP. Pada video ini materi dari saya hanya ini, yaitu untuk mengatur warna. Jadi warna tulisan mau ditebelin atau tidak pakai yang ini ya. Sama mengatur warna yang ada di belakangnya ini. Kemudian menambahkan RP sama menggabung beberapa sel. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Saya rasa itu sudah cukup. Nah, bagi anak-anak yang tidak punya HP bagaimana? Bagi anak-anak yang tidak punya HP, mohon maaf. Bagi anak-anak yang tidak punya laptop, sekarang kita coba pakai HP. Ustadz akan tampilkan layar HP-nya Ustadz di laptop ini ya. Mudah-mudahan nanti jelas. Ustadz konekkan dulu. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ini layar HP saya. Oke, pada kesempatan ini saya coba pakai nge-lag ya, agak lemot. Saya matikan internetnya. Oh, sudah. Oke. Kalau tadi jika anak-anak yang sudah bisa pakai laptop, yang punya laptop, anak-anak bisa cukup sampai ini dulu, dicoba bikin seperti ini. Berikutnya Ustadz ajarin cara ngisi ini sama ini menggunakan rumus. Yaitu, kita simpan dulu untuk menyimpannya bagaimana? Boleh tombol save gambar disket ini atau pilih file save. Jangan save as. Kalau save as kita akan simpan dengan nama yang berbeda. Tapi karena namanya sama, filenya sama, kita save saja. Sudah? Nah, untuk anak-anak yang pakai laptop sudah boleh ditutup laptopnya. Nah, untuk yang tidak punya laptop, ini ada tambahannya, anak-anak bisa pakai HP. Di sini saya contohkan pakai program ini. Lama ya, nge-lag sedikit. Saya pakai WPS Office.
Lama-lama. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini simbolnya ini. Ini di sini saya contohkan pakai WPS. Nanti ada banyak. Anak-anak juga bisa download pakai Excel. Misalnya Excel, download aja di Play Store Microsoft Excel. Nah, gitu pasti ada. Excel yang versi Androidnya. Cuman ya tampilannya sedikit berbeda dengan yang versi laptop. Kalau pakai WPS, saya contohkan yang pakai WPS. Lemot ya, agak lambat. Nah, ini sudah mulai buka. Saya landscape tampilannya. Anak-anak bisa perhatikan nanti di sini. Ini salah satu program. Jadi program untuk Microsoft Excel yang serupa atau yang sejenis dengan Microsoft Excel itu sangat banyak programnya. Sebentar, ini masih loading ya. Lambat. Oh ya. Oke, tampilannya enggak mau ya dibikin kayak gini. Loh, kok terbalik-balik ini? Oke, status keliru. Nggak apa. Oke. Di sini ada tombol plus ini ya. Ini untuk nambah plus. Nanti munculnya di situ ada scan, new memo, PDF dan lain sebagainya. Kalau di operasi sistem lain itu biasanya istilah Excel itu adalah spreadsheet. Ini sama dengan Excel. Kita coba buka ya, klik. Saya coba buka spreadsheet Excel ini. Nah, blank karena kita baru buat, kita klik aja blank ini. Buat baru yang kosong seolah-olah begitu. Nah, tampilannya begini. Oke, saat putar. Nah, kalau seperti ini kelihatan ya. Nah, anak-anak bisa nyoba bikin atau ngetiknya di sini. Misal saya ketik kemarin apa judulnya ya. Saya buka dulu bukunya. Nah, ini toko alat tulis Dora. Di sini bisa diklik di A1. Kita klik, kita ketik. Di sini ada pilihan edit. Anak-anak bisa pilih edit. Edit toko alat tulis Dora. Nah, seperti ini ya. Nah, ternyata telat yang ada di layar. Nah, kalau sudah, ya sudah kita untuk sudahin kita bisa pilih tab ini. Ini artinya kita sudah selesai, kita tab. Nah, sudah ya. Nih, di sini sudah muncul. Sebentar, ini laptopnya yang masih nge-lag. Ya, ini laptopnya Ustadz yang lambat. Nah, seperti itu. Nanti kalau mau nulis lagi barang bisa di sini diklik edit barang. Sebentar. Barang. Kalau sudah diklik tab ya biar muncul. Setelah barang ini tabnya.
Kalau sudah diklik tab. Biar apa? Biar di sini tampil. Oke. Baru kita isi sebelahnya, edit lagi. Ada barang, ada harga satuan. Harga satuan. Sudah di tab lagi. Nah, ini laptopnya Ustadz yang lama ini ya. Loadingnya yang lama. Nah, seperti itu seterusnya. Jadi anak-anak coba yang tidak punya laptop boleh nyoba menggunakan HP. Kalau contoh ini saya pakai WPS Office. Nah, silakan. Kalau sudah bagaimana? Misal nih sudah selesai ngetik, anak-anak bisa klik done yang ini atau save. Nah, saya coba done ya atau save aja. Kita simpan. Kita mau simpan dengan nama apa? Toko alat tulis WPS Office dan selesai. Di belakangnya sini sebentar, tunggu. Lemot laptopnya ini. Nah, di belakangnya ini pastikan XLS. Kita bisa milih banyak sih ya sebenarnya. Biar bisa dibuka di Microsoft Excel dan hasilnya sama, kita pilih yang XLS. Tidak perlu milih yang lain. Untuk sementara, untuk awal kita pakai XLS saja. Kalau sudah, nah lokasi penyimpanannya di mana? Di WPS Cloud _My Cloud. Ini harus diperhatikan. Ini tempat kita menyimpan. Kalau misalnya anak-anak pengen nyimpan buat folder sendiri di HP, ya boleh silakan pilih lokasi misalnya, enggak masalah. Tapi kalau punya Ustadz, saya taruh di situ tadi ya. Di mana tadi? Nah, di WPS Cloud ini tadi. Atau di sini aja. Kita samakan ya, punyanya Ustadz simpan di SD card. Jangan di SD card, di phone aja. Punya Ustadz simpan di phone, di situ ada dokumen. Ustadz simpannya di situ, di dokumen, phone, dokumen, toko alat tulis. Kalau sudah, kita pilih save. Nah, berarti apa? Sudah disimpan. Kalau sudah simpan, kita close. Nanti untuk nyarinya bagaimana? Untuk mencari, nah Ustadz kan pakai aplikasi ini. Silakan masuk ke file manager, filenya. File kalau punya Ustadz ini. Nah, file ini nanti punya teman-teman biasanya namanya file manager. Nah, masuk aja di sini, kemudian cari Ustadz landscape biar gede. Nah, cari karena Ustadz tadi nyimpennya di phone, di telepon berarti yang Asus ini, Asus X00TD. Di sini kemudian cari tadi Ustadz nyimpennya di mana? Dokumen. Kita cari di dokumen. Sudah ketemu. Nah, itu ya. Kita klik dokumen. Nah, ini tadi tempat saya menyimpan. Berarti tinggal klik untuk membuka lagi. Oke ya. Saya rasa itu untuk pertemuan hari ini. Sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi anak-anak yang tidak punya laptop, nanti bisa pakai ini. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.